Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marusa Muktafiani dengan NIM akhir 109 dari Prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Di sini aku akan membuat review materi terkait mata kuliah Psikologi Perkawinan dan Keluarga. Nah, kalian penasaran nggak? Ayo sini aku bahas. Jadi di video kali ini aku akan membahas terkait 4 tema besar, yakni yang pertama ada konsep keluarga, yang kedua itu ada persiapan pernikahan, yang ketiga itu ada relasi marital, dan yang keempat itu adalah komunikasi dan qaulan ma'rufah. Kalian udah tahu nggak isi materinya apa? Sini aku jelasin. Yang pertama kita bahas dulu terkait konsep keluarga. Jadi sebenarnya keluarga itu adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat. Nah, tapi meskipun dia yang terkecil, dampaknya itu besar banget. Keluarga itu nggak cuma tentang hubungan darah, nggak cuma tentang tinggal serumah, dan nggak cuma tentang tempat untuk kita pulang. Nah, keluarga itu berperan penting banget. Yang pertama itu dalam gimana kita belajar terkait nilai, norma, moral, bahkan sampai gimana membentuk kepribadian kita ketika kita dewasa. Dalam psikologi, keluarga itu disebut sebagai lingkungan pertama dan paling berpengaruh dalam perkembangan individu. Makanya keluarga gak cuma punya fungsi sosial, keluarga juga punya fungsi dari biologis, psikologis, sosial, pendidikan, bahkan sampai ekonomi. Nah, semua fungsi itu tujuannya cuma satu, yakni menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Nah, tentunya sebelum sampai sana kita harus membangun sebuah keluarga yang tentunya nggak bisa instan kan. Kita harus membangun suatu hubungan pernikahan. Nah, pernikahan itu juga nggak bisa instan, harus disiapkan matang-matang sehingga pernikahan itu dapat berjalan sesuai apa yang kita mau dan sesuai bagaimana Islam mengajarkan kepada kita. Nah, ada 4 hal penting yang perlu kita siapkan sebelum melakukan pernikahan. Yang pertama adalah mempersiapkan jasmani, yakni terkait kesehatan dan kesiapan tubuh kita, baik itu medical check up, terus kemudian mengecek apakah kita memiliki penyakit dan lain sejenisnya. Kemudian yang kedua itu adalah kesiapan psikologis. Ini terkait kematangan emosi, cara komunikasi, dan bagaimana seseorang menghadapi konflik dalam hubungan pernikahan. Kemudian yang ketiga itu adalah kesiapan spiritual. Ini penting banget apalagi kita sebagai seorang muslim. Karena pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang paling panjang atau ibadah paling lama yang akan kita lakukan. Nah, yang keempat itu ada terkait kesiapan finansial. Tentunya kita hidup nggak bisa kan tanpa uang. Nah, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup dan mengelola keuangan ini juga perlu disiapkan sebelum menikah. Keempat aspek ini nggak bisa berdiri sendiri, semuanya harus kita siapkan agar pernikahan bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam relasi marital. Relasi marital sendiri adalah hubungan antara suami dan istri yang enggak cuma emosional dan sosial, tapi juga spiritualnya. Dalam Islam sendiri, tujuan pernikahan itu untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Betul banget. Nah, artinya sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Indah banget kan konsep dalam Islam. Nah, relasi ini dibangun atas beberapa prinsip penting. Yang pertama ada kesetaraan, yang kedua ada keadilan, yang ketiga musyawarah, dan yang keempat adalah saling menghormati. Nah, terus suami istri itu juga punya peran masing-masing. Ini tergantung keluarganya, tapi yang sering kita lihat suami berperan sebagai pemimpin di mana mereka menjadi pencari nafkah, sementara istri berperan sebagai pengelola rumah tangga dan penjaga kehormatan keluarga. Nah, yang paling penting keduanya itu tuh bisa saling melengkapi, nggak saling menguasai, sehingga hubungan keluarga bisa terjalin dengan harmonis. Nah, kunci utama dari semua ini adalah adanya komunikasi. Ya, komunikasi yang baik itu harus terbuka, jujur, dan empatik, yang bisa menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat.
Dalam psikologi sendiri ada beberapa teori yang membahas terkait komunikasi. Ada kayak komunikasi interpersonal, teori pertukaran sosial, dan juga teori sistem keluarga. Intinya sih, cara kita ngomong itu menentukan kualitas dalam hubungan keluarga kita. Dalam Islam, komunikasi juga diatur dalam konsep qaulan ma'rufah. Artinya berbicara dengan baik, sopan, lembut, dan gak menyakiti. Misalnya dibanding bilang, kamu tuh ya salah terus. Lebih baik kita bilang, aku ngerasa kecewa, tapi kita coba cari solusinya bareng-bareng ya. Sama aja komunikasi, tapi hasilnya bakal beda banget. Kalau komunikasi baik ini digabung dengan adanya qaulan ma'rufah, yakni konsep dalam Islam, hasilnya hubungan pasti lebih harmonis, minim konflik, dan lebih sehat secara mental. Sebaliknya, kalau komunikasi buruk bisa muncul konflik berkepanjangan, jarak emosional bahkan bisa mencapai ke perceraian. Apalagi di zaman sekarang, ada banyak tantangan dalam hubungan, mulai dari media sosial yang memunculkan standar-standar baru, kemudian perubahan peran gender, yang dimana sekarang perempuan juga bisa bekerja dan lain sebagainya, dan tekanan ekonomi karena saat ini seperti yang kita ketahui adanya inflasi, perubahan mata uang, dan lain sejenisnya. Nah, makanya penting banget untuk terus menjaga hubungan dalam keluarga. Caranya dengan komunikasi efektif dan memperkuat nilai-nilai agama. Kalau perlu, sebelum menikah kita perlu melakukan konseling pernikahan. Nah, jadi bisa disimpulkan, keluarga yang harmonis itu nggak bisa terbentuk secara instan, tapi melalui persiapan yang matang, pemahaman peran, dan komunikasi yang baik juga. Jangan lupa, semuanya harus berlandaskan nilai-nilai Islam. Harapannya kita bisa membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video review dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye bye.